Malam itu, suasana di langgar penuh dengan ketenangan. Jamaah mulai berdatangan dengan wajah yang berseri-seri, membawa sajadah dan Al-Quran. Suara lantunan ayat-ayat suci mengalun merdu dari pengeras suara, menciptakan suasana khusyuk yang menyelimuti seluruh area. Langgar kecil yang sederhana itu menjadi tempat berkumpulnya para pencari ilmu yang ingin mendapatkan keberkahan dari pengajian Gus Ikdam. Di sudut halaman langgar, tampak deretan motor jamaah terparkir rapi. Lampu-lampu kecil di sekitar halaman menerangi dengan temaram, memberikan kesan damai pada malam itu. Di balik ketenangan tersebut, seorang pria bernama Darman sedang mengintai dari balik pohon besar. Matanya tajam memperhatikan motor-motor yang tampak baru dan mengkilap, seperti sedang memilih target. Darman adalah pria berusia 30-an, dengan wajah tirus dan tubuh kurus. Bajunya lusuh, menunjukkan kehidupannya yang jauh dari kata cukup. Malam itu, niatnya sudah bulat untuk melakukan aksi pencurian di tempat yang ia anggap mudah karena semua orang sibuk mengaji. Baginya, ini bukan pertama kali ia mencuri, tapi hatinya sedikit terusik mendengar lantunan doa dari dalam langgar. Dari kejauhan, Darman melihat seorang pria tua membawa anak kecil masuk ke dalam langgar. Ia sempat teringat masa kecilnya, saat ia masih sering diajak ibunya ke tempat pengajian. Kenangan itu hanya berlalu sesaat, tergantikan oleh pikirannya yang kembali fokus pada rencana mencuri. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang ia lakukan hanya untuk bertahan hidup. Namun, tanpa ia sadari, kehadirannya mulai menarik perhatian seorang warga yang sedang memeriksa motornya. Darman menyembunyikan wajahnya di balik topi dan pura-pura merapikan sandal di dekatnya. Tapi, detik-detik itu menjadi awal dari malam panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di balik pohon besar itu, Darman termenung sejenak. Ia mengingat masa lalunya, saat hidupnya masih lebih sederhana tapi penuh kebahagiaan. Dulu, ia tinggal di sebuah desa kecil bersama ibu dan adiknya. Meski hidup pas-pasan, ibunya selalu mengajarkan nilai kejujuran dan kerja keras. Namun, segalanya berubah setelah sang ibu jatuh sakit. Kehidupan mereka menjadi semakin sulit, hingga Darman memilih merantau ke kota. Di kota, harapan Darman untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tidak berjalan sesuai rencana. Hidupnya justru semakin berat. Tak ada yang mau mempekerjakannya karena pendidikannya rendah. Dengan perut sering kosong, ia mulai bergaul dengan orang-orang yang salah, termasuk Tony, seorang pencuri yang memperkenalkan Darman pada dunia kriminal. Awalnya, Darman hanya membantu Tony mencuri barang kecil, tapi lama-lama ia terjerumus lebih dalam. Pencurian malam ini adalah hasil dari hidupnya yang penuh tekanan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Darman tahu mencuri adalah dosa besar, tapi ia selalu membenarkan tindakannya dengan alasan kebutuhan hidup. Aku tidak punya pilihan, bisiknya dalam hati, mencoba meredakan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ketika mendengar lantunan ayat suci dari dalam langgar, Darman kembali teringat masa kecilnya. Ibunya sering membawanya ke pengajian di surau kecil desanya. Kenangan itu membuatnya rindu pada ketenangan yang pernah ia rasakan. Tapi bayangan ibu yang sakit, adik yang kelaparan, dan hutang yang menumpuk membuatnya merasa tidak punya pilihan selain mencuri. Darman mencoba menguatkan hatinya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanya sekali saja, dan setelah itu ia akan berhenti. Namun, di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa janji itu sudah sering ia ucapkan. Dan kenyataannya, setiap kali ia berhasil mencuri, rasa bersalahnya hanya membawanya lebih dalam ke jurang dosa. Dengan mata penuh perhitungan, Darman memandangi deretan motor yang terparkir rapi. Ia memutuskan untuk memilih motor yang paling mewah, sebuah motor metik keluaran terbaru berwarna merah mengkilap. Baginya, motor ini bisa dijual dengan harga tinggi di pasar gelap. Ia mulai mendekat dengan langkah perlahan, memastikan tidak ada orang yang melihat. Tangannya yang terlatih mulai bekerja membuka kunci motor. Ia menggunakan alat kecil yang biasa ia bawa dalam saku jaketnya. Suasana sepi di halaman langgar memberinya rasa percaya diri. Namun, suara kecil dari gesekan alat dengan kunci motor membuatnya berhenti sejenak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan situasi tetap aman. Dari dalam langgar, suara pengajian Gus Ikdam masih terdengar jelas. Darman sempat terdiam, merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan. Ia hampir ingin menghentikan aksinya, tapi kebutuhan mendesak memaksanya untuk terus mencoba membuka kunci motor tersebut. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya pekerjaan singkat dan ia akan pergi tanpa menyakiti siapapun. Sementara itu, seorang jamaah bernama Pak Leman keluar dari langgar untuk mengambil wudhu. Ia melihat seseorang yang tidak dikenalnya berdiri di dekat motor. Nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres.
Pak Leman mencoba mengamati dari kejauhan, memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Darman, yang mulai panik, berusaha mempercepat aksinya. Namun, tangannya mulai gemetar ketika ia menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikannya. Ia mencoba tetap tenang, tapi detak jantungnya semakin kencang. Dalam hati, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Pak Leman mendekat dengan hati-hati, tak ingin membuat orang yang mencurigakan itu menyadari keberadaannya. Ia memerhatikan gerak-gerik Darman yang tampak gelisah. Kecurigaannya semakin kuat ketika melihat Darman memegang alat kecil yang biasa digunakan untuk merusak kunci. Dengan langkah sigap, Pak Leman berteriak, "Hei, kamu sedang apa di situ?" Darman terkejut mendengar suara lantang Pak Leman. Ia langsung mencoba melarikan diri, meninggalkan motor yang hampir berhasil ia buka. Namun, Pak Leman tidak tinggal diam. Ia memanggil beberapa jamaah lain yang berada di dekat pintu langgar. "Ada pencuri motor! Kejar dia!" teriak Pak Leman sambil berlari mengejar Darman. Dalam hitungan detik, suasana damai di langgar berubah menjadi hiruk-pikuk. Jamaah yang sedang khusyuk mengaji langsung keluar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Darman, yang panik, berlari ke arah gang gelap di belakang langgar, berharap bisa lolos dari kejaran warga. Namun, gang itu ternyata buntu. Darman terpojok, dikelilingi oleh para jamaah yang marah. Mereka mulai meneriakinya, menuntut penjelasan atas tindakannya. "Beraninya kau mencuri di tempat orang beribadah," teriak salah satu jamaah. Beberapa orang bahkan mulai melayangkan pukulan ke tubuh Darman yang tak berdaya. Ia hanya bisa menunduk, menahan rasa sakit tanpa melawan. Di tengah amarah warga, suara lembut Gus Ikdam terdengar dari kejauhan. "Cukup! Hentikan ini semua," katanya tegas. Gus Ikdam berjalan mendekati kerumunan, menatap Darman yang sudah babak belur dengan tatapan penuh iba. "Bawa dia ke dalam langgar. Kita selesaikan ini dengan kepala dingin," ujar Gus Ikdam, membuat warga perlahan-lahan menurunkan emosi mereka. Darman duduk di lantai langgar dengan tubuh lemah dan penuh luka. Beberapa jamaah mengawasinya dengan wajah kesal, sementara sebagian lainnya merasa kasihan. Di depannya, Gus Ikdam duduk bersila dengan tenang. Sang kiai menatap Darman dengan penuh kebijaksanaan, tanpa sedikit pun memperlihatkan kemarahan. "Siapa namamu, nak?" tanya Gus Ikdam dengan suara lembut. Darman ragu sejenak sebelum menjawab. "Darman, Pak Kiai," katanya pelan. "Mengapa kau melakukan ini?" lanjut Gus Ikdam. Darman terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Hatinya diliputi rasa malu dan bersalah. Ia menundukkan kepala, tak sanggup menatap wajah Gus Ikdam. Para jamaah mulai berbisik, beberapa mengutarakan kekecewaan mereka. "Orang seperti dia harus diberi pelajaran," kata salah satu jamaah. Namun Gus Ikdam mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk diam. "Kita semua pernah melakukan kesalahan. Biarkan dia berbicara," ucapnya. Perlahan, Darman mulai mengungkapkan alasannya. Dengan suara serak, Darman menceritakan tentang hidupnya yang sulit. Ia bercerita tentang keluarganya yang sakit dan hutang yang menumpuk. "Saya tidak punya pilihan lain, Pak Kiai," katanya, sambil menahan tangis. Pengakuan itu membuat sebagian jamaah terenyuh. Mereka mulai melihat Darman bukan hanya sebagai pencuri, tapi sebagai manusia yang sedang berjuang di tengah kesulitan. Gus Ikdam menghela napas panjang. "Darman, mencuri bukanlah jalan keluar. Tapi aku percaya, semua orang bisa berubah. Jika kau benar-benar ingin memperbaiki hidupmu, kami di sini siap membantumu," kata Gus Ikdam. Kata-kata itu membuat Darman terkejut. Ia tidak menyangka bahwa setelah apa yang ia lakukan, masih ada orang yang mau memberinya kesempatan. Meski Gus Ikdam berusaha menenangkan situasi, tidak semua warga setuju dengan keputusannya. Beberapa dari mereka masih merasa marah dan menganggap Darman pantas dihukum berat. "Pak Kiai, orang seperti dia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika kita lunak, dia akan kembali mencuri lagi," seru seorang jamaah dengan nada tinggi. Gus Ikdam tersenyum kecil dan menjawab dengan tenang, "Saya paham kekhawatiran kalian, tapi apakah kita ingin membalas kejahatan dengan kejahatan? Bukankah tugas kita sebagai manusia adalah memberi kesempatan kepada mereka yang tersesat untuk kembali ke jalan yang benar?" Kata-kata itu membuat beberapa jamaah mulai merenung. Darman yang duduk di sudut hanya bisa tertunduk. Ia tahu, tidak mudah bagi orang-orang untuk memaafkannya. Tapi di dalam hati, ia merasa ada secercah harapan.
Ia mulai memahami bahwa tindakannya malam itu bukan hanya mencoreng dirinya sendiri, tapi juga melukai kepercayaan banyak orang. Beberapa jamaah yang lebih tua mendekati Gus Ikdam dan menyarankan solusi lain. Mereka menawarkan agar Darman diminta membantu di Langgar sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Gus Ikdam setuju dengan usulan itu. Baik, kita beri dia kesempatan untuk menebus kesalahannya dengan cara yang lebih baik, jika tanya. Keputusan itu akhirnya disepakati. Darman akan tinggal di Langgar selama beberapa hari untuk belajar dan membantu pekerjaan di sana. Meski berat, Darman menerima keputusan itu dengan hati yang mulai terbuka. Dalam hatinya, ia merasa inilah saatnya untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Malam itu, setelah semua warga pulang, Darman duduk berhadapan dengan Gus Ikdam. Hatinya berkecamuk antara rasa takut dan malu. Cahaya lampu redup di Langgar membuat suasana terasa tenang, namun berat bagi Darman untuk memulai berbicara. Gus Ikdam, dengan tatapan penuh empati, mempersilakannya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Darman menarik napas panjang. "Pak Kiai," katanya dengan suara serak, "saya bukan orang baik. Saya sudah sering mencuri, dan malam ini saya ketahuan. Saya sadar perbuatan saya salah, tapi saya tidak punya pilihan lain. Keluarga saya sedang menderita, dan saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Air mata mulai mengalir di pipinya, menandakan penyesalan yang mendalam. Gus Ikdam mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu, setiap orang memiliki cerita yang tak terlihat oleh mata. Darman melanjutkan ceritanya tentang ibunya yang sakit parah di kampung dan adiknya yang terpaksa berhenti sekolah karena tidak ada biaya. "Saya mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang mau menerima saya. Saya akhirnya memilih jalan ini karena saya pikir ini satu-satunya cara," ujarnya sambil menundukkan kepala. Setelah mendengar cerita itu, Gus Ikdam terdiam sejenak. "Darman, aku paham situasimu. Kadang hidup memang terasa tidak adil. Namun, mencuri bukanlah solusi. Ada jalan yang lebih baik jika kau mau berusaha," tanya lembut. Darman mengangguk pelan, meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Di saat itu, Gus Ikdam membuat keputusan penting. "Mulai malam ini, kau akan tinggal di sini. Kau akan belajar mengaji, bekerja membantu kami, dan kami akan membantumu untuk memperbaiki hidupmu. Tapi syaratnya, kau harus berjanji meninggalkan perbuatan ini selamanya," kata Gus Ikdam tegas. Darman merasa terkejut sekaligus terharu. Ia tidak menyangka ada orang yang masih mau memberinya kesempatan kedua. Hari pertama Darman di Langgar penuh dengan rasa canggung. Ia merasa malu berada di antara para jamaah yang sebelumnya marah padanya. Beberapa orang memandangnya dengan tatapan tidak percaya, sementara yang lain terlihat acuh. Namun, Darman tetap berusaha menjalankan tugas yang diberikan Gus Ikdam, seperti membersihkan halaman Langgar dan membantu mengatur sajadah jamaah. Setiap malam, Darman ikut mendengarkan pengajian Gus Ikdam. Meski awalnya merasa asing, lama-kelamaan ia mulai memahami makna dari ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan. Suara lembut Gus Ikdam yang membahas tentang pentingnya tobat dan keberanian untuk berubah membuat hati Darman tersentuh. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya selama ini penuh dengan kebohongan dan dosa. Di waktu senggang, Darman sering duduk sendiri di sudut Langgar, merenungi perbuatannya. Ia teringat wajah ibunya yang selalu mengajarkannya untuk jujur dan tidak pernah menyakiti orang lain. Ia merasa bersalah telah mengabaikan pesan-pesan itu dan memilih jalan yang salah. Tangisnya sering pecah di tengah malam, tapi ia berusaha menyembunyikannya dari orang lain. Perubahan kecil mulai terlihat pada Darman. Ia mulai lebih banyak tersenyum, meski hanya sedikit. Ia juga menjadi lebih sopan terhadap para jamaah. Beberapa orang mulai melunak dan melihat usaha Darman untuk berubah. Mereka bahkan mulai berbicara dengannya dan memberinya semangat untuk terus melangkah ke arah yang lebih baik. Namun, Darman tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Ia masih harus membuktikan kepada semua orang, termasuk dirinya sendiri, bahwa ia benar-benar ingin berubah. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak mengecewakan Gus Ikdam yang telah memberinya kesempatan kedua. Setelah beberapa hari tinggal di Langgar, Darman mulai merasa nyaman. Ia semakin dekat dengan Gus Ikdam yang sering mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Dalam salah satu pembicaraan itu, Gus Ikdam bertanya, Darman, apa yang ingin kau capai setelah ini?" Pertanyaan itu membuat Darman terdiam. Ia tidak pernah memikirkan masa depannya dengan serius sebelumnya. "Saya ingin kembali ke keluarga saya, Pak Kiai. Saya ingin meminta maaf pada ibu dan membahagiakan adik saya," jawab Darman akhirnya. Gus Ikdam tersenyum mendengar jawaban itu.
Itu niat yang baik. Tapi untuk mencapainya, kau harus kuat dan sabar. Perubahan tidak datang dengan mudah, tapi Allah akan selalu membimbing mereka yang berusaha, katanya. Gus Ikdam kemudian mengajak para jamaah untuk membantu Darman. Mereka mulai mengumpulkan dana untuk membantu biaya pengobatan ibu Darman dan kebutuhan adiknya. Keikhlasan para jamaah membuat Darman semakin yakin bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Ia merasa sangat berterima kasih, meski tak tahu bagaimana harus membalasnya. Hari demi hari, Darman terus belajar. Ia mulai menghafal ayat-ayat pendek Al-Quran, mengikuti kegiatan di langgar, dan bekerja membantu jamaah lainnya. Setiap kali ia merasa lelah atau ingin menyerah, Gus Ikdam selalu ada untuk memberinya semangat. Allah tidak melihat masa lalumu, tapi usaha kerasmu untuk menjadi lebih baik, kata Gus Ikdam suatu malam. Perubahan yang dialami Darman tidak hanya terlihat dari sikapnya, tapi juga dari raut wajahnya. Ia mulai tampak lebih tenang dan percaya diri. Jamaah yang awalnya ragu terhadapnya kini mulai percaya bahwa Darman benar-benar ingin berubah. Kesempatan kedua yang diberikan Gus Ikdam dan jamaah menjadi awal dari perjalanan baru bagi Darman. Setelah beberapa minggu tinggal di langgar, Darman merasa siap untuk kembali ke kampung halaman. Ia ingin meminta maaf kepada ibunya dan memperbaiki hubungan dengan adiknya. Sebelum berangkat, Gus Ikdam memberikan nasihat terakhir. Ingat, Darman, perjalananmu tidak akan mudah. Dunia luar tidak selalu mendukungmu, tetapi jika hatimu ikhlas, kamu akan selalu diberi jalan. Darman mengangguk, menyadari bahwa kunci perubahan terletak pada tekad dan usaha. Dengan dukungan dari Gus Ikdam dan jamaah langgar, ia berangkat ke kampung halamannya dengan perasaan penuh harapan. Sepanjang perjalanan, ia merenungkan masa lalunya dan berharap bisa memperbaiki semuanya. Ketika tiba, ia langsung menuju rumah ibunya yang sederhana, dengan hati penuh kecemasan dan penyesalan. Ibunya yang sudah sangat lemah duduk di kursi bambu di depan rumah. Melihat Darman datang, wajahnya yang sudah keriput terlihat terkejut, namun di matanya terlihat sorot kebahagiaan. "Anakku, kamu pulang," ujar ibunya dengan suara serak. Darman mendekat, kemudian berlutut di hadapan ibunya. "Ibu, maafkan aku sudah banyak menyakiti ibu, aku sudah melupakan ajaranmu," katanya dengan suara terputus-putus. Ibunya menatapnya dengan tatapan penuh kasih. "Aku tahu kamu tidak pernah jahat, Darman. Hidup memang keras, tapi kamu harus memilih jalan yang benar. Aku sudah lama memaafkanmu, anakku," jawab ibunya dengan lembut. Darman terharu, air mata membasahi pipinya. Ia merasa beban yang selama ini menghimpit dirinya mulai terasa ringan. Dengan izin dari ibunya, Darman berjanji untuk tidak lagi mengulang kesalahan masa lalu. Ia juga mulai merawat ibunya dan membantu adiknya agar bisa melanjutkan sekolah. Meski jalan yang harus ditempuh tidak mudah, Darman merasa kini ia memiliki arah yang jelas dalam hidupnya. Perjalanan untuk menebus dosanya baru saja dimulai. Suatu sore, saat Darman sedang bekerja di ladang, ia bertemu dengan Tony, teman lamanya yang pernah mengajaknya berbuat kejahatan. Tony terlihat terkejut melihat perubahan Darman yang kini lebih rapi dan tenang. "Darman, kau berubah ya?" "Apa yang terjadi?" tanya Tony dengan wajah bingung. Darman menatap Tony dengan tatapan tegas. "Tony, aku sudah berhenti. Aku tidak ingin hidup seperti dulu lagi," jawab Darman dengan suara penuh keyakinan. Tony terdiam sejenak, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Maksudmu, kamu berhenti mencuri?" tanya Tony tidak percaya. Darman mengangguk. "Ya, aku berhenti. Aku sadar bahwa hidup ini tidak bisa terus-terusan melukai orang lain. Aku punya keluarga yang membutuhkan perhatianku. Dan aku ingin mereka bangga padaku." Tony terdiam, wajahnya menunjukkan kebingungannya. "Tapi, Darman, hidup ini keras. Apa kau yakin bisa bertahan tanpa cara-cara seperti itu?" Darman menjawab dengan tegas, "Aku yakin. Hidup ini memang sulit, tapi ada cara yang lebih baik untuk bertahan hidup. Aku tidak akan pernah kembali ke jalan yang salah." Tony hanya bisa mengangguk perlahan, namun di matanya terlihat keraguan. Darman tahu bahwa tidak semua orang bisa mengerti perubahan dalam dirinya, namun ia tidak peduli. Yang penting, ia sudah memilih jalan yang benar. Pertemuan dengan Tony membuka mata Darman bahwa perjuangan untuk tetap berada di jalan yang benar adalah hal yang tak mudah. Namun, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Setiap langkahnya diambil dengan hati yang lebih ringan, dan ia tahu bahwa Tuhan akan membimbingnya selama ia terus berusaha. Setelah beberapa bulan,
kehidupan Darman mulai terasa stabil. Ia mulai bekerja sebagai buruh tani di kampungnya dan membantu ibunya. Namun, ujian kembali datang ketika adiknya, Siti, jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Darman merasa cemas karena uang yang ia punya tidak cukup untuk membayar biaya rumah sakit. Ia duduk termenung di depan rumah, memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Beberapa teman lama datang menghampirinya, menawarkan pekerjaan yang mudah, namun dengan cara yang tidak benar. Darman, kenapa kamu buang-buang waktu? Kami tahu jalan pintas yang bisa memberi kamu uang cepat, kata salah satu temannya. Darman merasa tergoda, namun ia teringat pada pesan Gus Ikdam dan ibunya. Tidak, aku tidak bisa kembali ke jalan itu, gumam Darman pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa uang yang diperoleh dengan cara curang hanya akan membawa penderitaan. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan adiknya menderita. Akhirnya, Darman memutuskan untuk meminjam uang dari orang baik yang ia kenal di kampung. Dengan modal itu, ia membawa adiknya ke rumah sakit, dan berdoa agar Tuhan memberikan jalan terbaik. Ketika dokter mengatakan bahwa Siti bisa disembuhkan, Darman merasa lega dan berterima kasih. Ia sadar bahwa ujian hidup tidak akan pernah berhenti, namun ia sudah belajar untuk tetap teguh pada jalan yang benar. Ujian ini menguatkan tekad Darman untuk terus memperbaiki hidupnya. Ia semakin yakin bahwa hidup yang penuh dengan kejujuran dan kerja keras akan membawa keberkahan, meskipun prosesnya lambat. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak menyerah, apapun yang terjadi. Beberapa bulan setelah adiknya sembuh, kehidupan Darman semakin baik. Ia mendapat pekerjaan tetap sebagai tukang kebun di sebuah rumah besar milik seorang dermawan. Ia juga semakin aktif di masjid, membantu kegiatan sosial dan pengajian. Setiap malam, ia merenung dan bersyukur atas semua perubahan yang telah terjadi dalam hidupnya. Suatu hari, Gus Ikdam mengunjunginya di kampung. Darman, aku melihat perubahan besar dalam dirimu, kata Gus Ikdam dengan senyum penuh kebanggaan. Aku bangga padamu, anakku. Darman merasa terharu mendengar pujian itu. Pak Kiai, tanpa bimbinganmu, saya tidak akan bisa sampai di sini, jawab Darman dengan suara penuh rasa syukur. Melihat Darman yang kini semakin dekat dengan jalan yang benar, Gus Ikdam memberi nasihat terakhir. Ingat, Darman, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa besar kita memberi manfaat kepada orang lain. Teruslah menjadi pribadi yang berguna bagi sesama. Darman mengangguk penuh semangat, siap untuk menghadapi tantangan hidup dengan hati yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, Darman mulai dikenal sebagai pribadi yang jujur dan membantu sesama. Ia tidak hanya menjadi tulang punggung keluarganya, tapi juga berusaha untuk memberi kontribusi positif kepada masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam dirinya bukan hanya transformasi pribadi, tetapi juga memberi dampak positif bagi banyak orang di sekitarnya. Darman tahu bahwa meskipun jalan hidupnya penuh dengan liku-liku, ia telah menemukan kedamaian sejati. Dengan hati yang penuh syukur, ia melanjutkan hidupnya, terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Ia sadar bahwa perjalanan menuju perubahan tidak pernah mudah, namun ia siap menjalani sisa hidupnya dengan tekad yang kuat. Hari itu, Darman merasa hidupnya sudah mencapai titik yang ia inginkan. Ia duduk di halaman rumah bersama ibunya, menikmati matahari terbenam yang indah. Siti, adiknya, sedang bermain dengan teman-temannya di halaman. Darman melihat senyum bahagia di wajah ibunya, dan hatinya merasa damai. Ia merasa telah berhasil menjalani hidup dengan cara yang benar. Di tengah suasana penuh kebahagiaan itu, Gus Ikdam datang mengunjunginya sekali lagi. Darman, aku sangat bangga padamu. Kehidupanmu adalah contoh bagi banyak orang, ujar Gus Ikdam dengan senyum. Darman tersenyum, merasa sangat bersyukur atas bimbingan dan dukungan yang diberikan selama ini. Pak Kiai, terima kasih. Tanpa kalian, saya tidak akan bisa sampai di sini, jawab Darman penuh rasa terima kasih. Gus Ikdam hanya tersenyum dan mengangguk. Ingat, Darman, hidup ini adalah proses. Teruslah belajar dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Pada malam harinya, Darman mengajak ibunya untuk berdoa bersama. Mereka bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan Tuhan. Darman berjanji untuk terus memperbaiki diri dan membahagiakan keluarganya. Ia merasa bahwa kehidupannya kini penuh dengan keberkahan dan kedamaian. Dengan penuh keyakinan, Darman menatap masa depannya. Ia tahu bahwa jalan hidup tidak selalu mulus, namun dengan hati yang ikhlas dan usaha yang sungguh-sungguh, segala hal akan berjalan dengan baik. Hari-hari terus berjalan, dan kehidupan Darman semakin penuh makna.
Ia tidak hanya berhasil membahagiakan keluarganya, tetapi juga menjadi sosok yang dihormati di kampungnya. Kejujuran dan kerja kerasnya membawa perubahan besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial di desa, membantu anak-anak kurang mampu dan menjadi panutan bagi mereka yang kehilangan arah. Suatu hari, kepala desa memanggil Darman ke balai desa. "Darman, saya mendengar banyak hal baik tentangmu. Saya ingin kamu membantu kami dalam mengelola kegiatan pemuda di desa ini," ujar kepala desa. Darman terkejut, tidak menyangka akan mendapatkan kepercayaan sebesar itu. Ia menerima tugas tersebut dengan rasa tanggung jawab yang besar. Dalam peran barunya, Darman membangun berbagai program untuk memberdayakan pemuda desa. Ia mengajarkan mereka keterampilan bertani, berkebun, dan bekerja sama dalam kelompok. Ia juga membagikan pengalaman hidupnya, mengingatkan para pemuda tentang pentingnya memilih jalan yang benar meskipun sulit. Kata-katanya yang penuh kejujuran dan ketulusan membuat banyak orang terinspirasi. Kabar tentang perubahan hidup Darman bahkan sampai ke telinga teman-temannya yang dulu terjerumus ke dalam dunia kelam. Beberapa dari mereka datang menemuinya, berharap bisa memulai hidup baru seperti yang dilakukan Darman. "Aku ingin berubah, Darman. Tapi aku takut tidak bisa," kata Tony, salah satu temannya yang dulu sering mencuri bersamanya. Darman menatap Tony dengan penuh empati. "Tidak ada kata terlambat untuk berubah, Tony. Aku juga pernah takut. Tapi jika kau benar-benar ingin berubah, kau harus memulai dari dirimu sendiri. Aku akan membantumu, asalkan kau punya niat yang tulus," jawab Darman. Tony mengangguk, dan itu menjadi awal perjalanan baru baginya. Bertahun-tahun kemudian, Darman berdiri di depan para pemuda di desanya, memberikan ceramah tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan keteguhan hati. Di belakangnya, Gus Ikdam tersenyum bangga melihat bagaimana seorang pemuda yang dulu tersesat kini menjadi cahaya bagi orang lain. "Ibu, aku berharap hidupku sekarang bisa membuat ibu bangga," bisik Darman pada ibunya suatu malam. Ibunya hanya tersenyum lembut sambil mengusap kepala Darman. "Anakku, kau telah membuktikan bahwa setiap orang punya kesempatan kedua. Kau adalah kebanggaanku," ujar ibunya dengan suara lembut. Perjalanan hidup Darman yang penuh liku akhirnya menjadi kisah yang dikenang oleh banyak orang. Dari seorang pencuri yang penuh dosa, ia berubah menjadi sosok yang dihormati dan disayangi. Hidupnya menjadi bukti nyata bahwa kesempatan kedua bisa membawa perubahan besar jika diiringi dengan tekad dan usaha yang tulus. Darman menyadari bahwa semua ini tidak akan terjadi tanpa bimbingan Gus Ikdam, cinta ibunya, dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Kini, ia bertekad untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik dan membantu orang lain menemukan jalan mereka. Dalam keheningan malam, di bawah langit yang penuh bintang, Darman berdoa dengan hati yang penuh syukur. Ia tahu bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan tentang kesempurnaan. Dengan langkah penuh keyakinan, ia melangkah ke depan, siap menyambut masa depan yang lebih cerah.